Ikhtiar kita semuanya, seluruh tim, kinerja kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa menyebutnya ini this is the real education with many innovation, katanya begitu kata Pak Holes itu. Jadi innovation itu thinking out of the box and then get the new product. New productnya itu ini. Nah, materinya itu dari Pak Holes tadi itu. Jadi what is innovation? Innovation is thinking out of the box. Jadi kalau kita mengajarkan hanya dari buku prakarya yang Bapak pegang, tidak akan ada new product ini. Lah, pergerakan kemajuan ini begitu cepat melampaui kurikulum yang Bapak Ibu ajarkan itu. Saya masih ingat dulu apa yang disampaikan oleh Prof. Dahlan Iskan itu ketika awal-awal menggemakan mobil listrik, apa itu namanya itu? SMK. Tapi SMK. Bukan SMK, yang mobil listrik Prof. Dahlan, Dahlan Iskan itu ya. Apa yang menjadi cita-cita beliau? 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, energi ini akan berubah dari minyak menjadi listrik. Karena energi dunia minyak itu sudah mau habis semua hari ini. Jadi Arab Saudi yang dulu menjual minyaknya itu seharga 0,7 halal atau 750 rupiah itu, hari ini sudah menginjak 2 rial. 2 rial itu sudah hampir setara dengan Pertalite lebih. Nah itu hari ini. Kenapa? Karena minyaknya akan habis, akan berubah menjadi energi listrik ini. Dan sumber daya alam energi listrik ini terbesar hari ini itu di Indonesia dan menjadi incaran seluruh dunia hari ini, yang kemarin ditahan oleh Jokowi itu tidak dijual ke luar itu. Freeport kita sudah lepas, sudah 50-50 dengan dunia luar, keuntungannya tidak ke kita. Nah kalau nikel ini kemudian yang menjadi sumber sepeda motor listrik ini kemudian kita lepas juga dengan menjadi pasar, Indonesia ini selesai, tidak akan menjadi negara Indonesia emas pada tahun 2045 itu nonsen kalau tidak diajarkan dari ini. Maka apa yang dilakukan orang luar pada Dahlan Iskan waktu itu dihantam habis-habisan supaya listrik ini tidak keluar dari Indonesia. Karena pasar paling empuk itu adalah Indonesia, anak-anak kita. Maka anak kita ini didiamkan dengan kurikulum yang menurut saya masih standar minimum itu. Itu seakan-akan ada semacam pembodohan pendidikan di kita itu untuk tidak berkembang, untuk tidak bisa mengelola produk sumber daya alam sendiri. Maka ini harus disadari oleh kita semua, para dewan guru, ini mengajar yang out of the box. Jadi jangan in the box-nya, harus anti mainstream-nya itu harus dilakukan oleh guru kita hari ini untuk mengantarkan anak kita yang belakang itu 10 tahun yang akan datang itu bisa duduk berdiri di Indonesia ini, tidak keluar. Karena orang luar itu masuk ke Indonesia berbondong-bondong, lah kita buru ke Malaysia, ke Taiwan. Ini ngeri kita ini, bagus sekali. Oleh karena itu saya mengajak Pak Holes ini kemudian ke MAN, kontraknya jelas. Jadi tidak dengan by fee, tidak ada Pak Holes ini ke MAN kemudian bayar ke saya ratusan juta sebagaimana diisukan itu bisa ditanyakan beliau. Saya menanya ke Pak Holes masuk ke MAN, saya ingin ada produk baru di MAN ini. Di samping madrasah digital, prakaryanya ini yang tampil beda. Kalau dulu zamannya kita, beliau Pak Hajar ini, prakarya kita kan nggak baik asbak, nggak baik pot bunga. Hari ini siapa yang mau pakai asbak itu? Wong anak-anak senengnya itu mobil legend kan begitu ya, mobil legend, terus kemudian Shopee, Lazada, TikTok Shop online itu hari ini sekian. Termasuk ini harapannya anak kita. Siapa di Pamekasan yang tidak pakai ini anak-anak? Hampir 50% pakai ini. Dari ini kemudian kita berpikiran panjang ke depan, berpikiran luas ke depan. Besok-besok ada prakarya bagaimana merakit aki berupa litium. Karena nikelnya itu di Indonesia. Nah sementara ini nikel dijual mentah, dikelola di sana, masa ngejual ke Indonesia larang. Kita jual mode masuk ke Indonesia itu larang. Padahal 270 juta penduduk kita ini hanya dijadikan pasar saja. Oleh karena itu dari sini apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah itu bukan pada hasil produknya itu, tapi kita mencoba membuka mindsetnya para guru dan anak-anak
ke depan itu tidak hanya menginginkan hanya menjadi dokter saja, menjadi guru saja, menjadi yang tempatnya itu hanya terbatas. Ini loh peluang kalian di depan ini. Besok-besok kalau jadi pengusaha nikel, kalian itu bisa menguasai Indonesia. Kalau hanya jadi PNS, gajinya hanya 2.700.000. Mau apa dengan 700 itu kalian yang masih muda-muda ini, yang ngasih alia ini? Ya beli paket kan orang, pakai data. Ya, nah ini dunia kalian ini nih, dunia kalian di sini. Besok-besok ada produk baru prakaryanya itu berupa rekayasa aki. Siapa yang tidak busuk aki hari ini ke depan? Untuk yang prakarya. Nah besok-besok juga ada produk juga. Di sini ada bengkel sepeda motor listrik yang sampai hari ini belum kita jumpai di beberapa tempat itu. Lah ini yang harus diajari oleh kalian. Maka sering saya sampaikan, pendidikan itu tidak hanya sebatas mengajarkan nilai angka-angka di rapot itu, tapi bagaimana dengan pendidikan ini mampu menjawab tantangan hari ini dan akan datang. 10 tahun yang akan datang itu akan dahsyat tantangan kita itu. Nah kalau tidak diberikan kepada hari ini pada anak-anak, maka kita akan selamanya menjadi pasar. Tahun 2045 itu tidak akan menjadi Indonesia emas itu, masih perak terus itu anunya itu. Nah sebagian harus bergerak ke sini. Oleh karena itu sekalian, kami dari Kemenak ini hanya menyokong saja, memotivasi, membuka ruang apa yang akan terjadi di luar sana itu. Yang berikutnya kami hanya bercerita saja bahwa kemarin kami sempat bincang-bincang dengan daerah area Freeport. Jadi ada teman yang hidupnya di sana itu bertahun-tahun, pulang cerita. Kenapa kemudian ada pemberontakan Papua Merdeka kan di sana itu? Kenapa di situ? Ternyata di area Freeport itu tidak ada pendidikan sekali. Tidak ada pendidikan, maka tidak pernah ada protes ke Freeport pada sana itu. Jarang di sana itu. Menghitung angka saja sulit warga di sana itu. Artinya pendidikan di sana itu masih ada ditenggelamkan. Lah ini yang terjadi di sebagian area kita di Indonesia ini. Sementara orang luar berbondong-bondong kita ini. Enak cerita saja untuk kita tangkap semuanya. Besok-besok Madura akan dikuasai juga kalau kitanya tidak siap generasi ini. Yang berikutnya kami sampaikan terima kasih pada seluruh tim. Ada Palaman 2 Pamekasan, dukungan moral dari ketua komite, terus kemudian pengawas yang setiap kali kami tanyakan bagaimana perkembangan di MAN, terus kemudian kasih perma, ternyata MAN 2 Pamekasan berkembang jauh di luar dugaan saya. Jadi hari ini saya mintanya hanya 1 itu, ternyata diberi hadiah 4. Ada live agent juga, ada administrasi digital, ada perpustakaan digital. Sehingga kami sempat berpikir itu BIMTEK pembelajaran abad 21 yang sudah digelar pada sekitar tahun 2020 sekian itu realisasinya hari ini. Realisasi hari ini. Jadi kemarin-kemarin itu mandek, pembelajaran abad 21, pembelajaran era digital, tapi tidak ada dilaksanakan. Nah hari ini dilaksanakan semua ini, luar biasa. Tepuk tangan pada tim. Sehingga kami merasa bangga dan apresiasi sekali pada seluruh tim. Nanti mohon dengan hormat, nanti ada pemberitaan yang bagus dari kawan-kawan media ini, karena di sini itu ada Mas Anam PWI dan Mas Aziz Antara. Siarkan bahwa madrasah itu hari ini sudah tampil beda dan luar biasa. Yang terakhir, harapan kami sekalian, teruslah berinovasi, jangan berhenti di sini. Perjalanan kita masih panjang, ini awal mula saja. Tolong padukan dengan desainer sehingga nanti desainnya itu menjadi bagus, padukan dengan yang lainnya itu sehingga menjadi project yang sempurna di MAN ini dan menjadi piloting bisa jadi. Alhamdulillah modulnya juga sudah ditarik. Besok presentasi di pusat masalah kurikulum. Mudah-mudahan jadi apa yang sudah kita rencanakan hari ini sudah kita realisasikan. Nah tentu ini butuh kekompakan semuanya, kebersamaan semuanya.
sehingga apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada seluruhnya. Mohon maaf manakala ada yang banyak kurang dari Kemenak untuk seluruh layanan, khususnya madrasah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita dapatkan langsung. Dimohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mawaldi untuk memimpin grand launching program Life Agent BK Administrasi Digital, Perpustakaan Digital, dan Perakitan Sepeda Listrik. Dan dimohon juga kepada Bapak Kasipenma, Bapak Pengawas, Bapak Komite